Shalom, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua di masa Raya Natal tahun 2020 ini. Saya rindu untuk berbagi firman Tuhan bagi kita bersama, khususnya bagi 3 kelompok, yakni para penyintas atau para mantan pasien COVID-19. Yang kedua ialah kepada keluarga-keluarga yang mengalami duka cita yang amat dalam, oleh karena ada anggota keluarganya yang gugur atau yang meninggal dunia akibat dari COVID-19 ini. Yang tentu duka itu masih amat sangat dalam hingga saat ini. Juga secara khusus bagi mereka yang saat ini sedang dalam perawatan pada masa-masa isolasi, entah di rumah ataupun di rumah sakit. Dengan keberpihakan khusus kepada ketiga kelompok ini, tentu juga kepada segenap umat Kristiani secara umum. Maka firman Tuhan kali ini saya ambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Berikutnya dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Di lingkungan Jemaat GKI di mana saya berdomisili, Jemaat GKI Epata, Jemaat GKI Ebenezer Banjarmasin, di sana dijumpai cukup banyak para penyintas COVID-19 ini. Di sana juga dijumpai beberapa keluarga yang masih dalam duka karena ada anggota keluarganya yang harus meninggal dunia, yang harus gugur akibat COVID-19 ini. Dan juga dijumpai sejumlah orang yang masih pada masa perawatan, pada masa-masa isolasi, dalam perjuangan untuk bisa dipulihkan dan bisa disembuhkan. Dan akibatnya maka Natal pun yang dirayakan saat ini tidak bisa dirayakan dan sesungguhnya dengan penuh sukacita. Saya dan keluarga juga kami bersyukur bahwa kami masih ada di tengah-tengah keluarga. Saya masih ada di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah umat. Sesudah kami juga mengalami hal yang berat, saya, istri dan anak kami Reva, kami terpapar COVID-19 ini. Lebih-lebih saya dan istri yang sempat mendapat perawatan 14 hari di rumah sakit. Kami bersyukur bahwa kami bisa dipulihkan dan disembuhkan. Dan dalam keprihatinan justru orang yang menolong kami untuk mendapat perawatan yang baik, dengan segala hormat saya sebutkan namanya Bapak Rimba Atanum, yang masuk 1 minggu kemudian sesudah kami, ternyata ia gugur oleh karena COVID-19 ini. Dengan segala hormat dan penuh cinta, saya juga menyapa istri dan anak-anak. Tuhan menolong dan menguatkan. Saya juga bersyukur bahwa pada masa Natal ini mendapatkan kesempatan juga untuk ambil bagian dalam prenatal, entah jemaat ataupun juga dalam Natal keluarga. Saya juga bersyukur pada saatnya akan ambil bagian dalam ibadah tutup tahun dan juga dalam ibadah tahun baru. Secara sangat khusus, tema dari pemberitaan firman yang saat ini saya sampaikan bagikan kepada saudara-saudara sekalian ialah COVID-19 versus Immanuel. Ada 4 pokok pesan yang mau saya angkat dalam rangka penghayatan kita akan tema ini, COVID-19 versus Immanuel. Poin yang pertama ialah COVID-19 yang memisahkan versus Immanuel yang mempersekutukan. COVID-19 telah menjadi sesuatu yang memiliki daya pemisah yang amat sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Dalam keseharian pun kita harus menjalani salah satu unsur protokol kesehatan ialah menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang memilukannya ialah ketika ada anggota keluarga yang terpapar COVID-19 ini, maka ia diisolasi, ia dipisahkan dari keluarganya.
dan keluarga yang lain tidak bisa untuk bertemu dengan dia. Dan yang lebih memilukan lagi ialah kalau ia meninggal dunia, maka secara umum keluarga tidak mendapat kesempatan dan tidak diizinkan bersentuhan dengan jasad yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa jumpai dalam berita-berita, saya juga temui dalam percakapan-percakapan, sering dijumpai perlakuan anggota masyarakat yang tidak manusiawi terhadap para penyintas atau mantan COVID-19 ini. Ada kalanya para penyintas ini diperlakukan bagaikan orang-orang najis, dijauhi dan ditolak oleh para tetangga. Maka ini kemudian akan berdampak. Ia bisa berdampak pada orang lain yang belum terpapar. Lalu mereka menyembunyikan diri mereka sekalipun ada gejala-gejala terpapar yang justru lebih membahayakan lagi orang banyak. Dan bagi yang bersangkutan akan menjadi penghambat dan mereka ia memberikan kesehatan yang masih ia perlukan. Karena ia menjadi orang yang terasing, orang yang ditolak. Ia cenderung menjadi rendah diri. Dan ini memperburuk situasi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius, digambarkan bahwa Yusuf yang sedang dalam pergumulan berat karena tunannya Maria ternyata hamil sebelum mereka menjadi suami istri. Kepada Yusuf yang demikian, Allah menjumpai dia. Bahkan Allah menegaskan bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Dan ia akan dinamakan Immanuel. Di dalam Yesus Kristus sang janin itu, di dalam Yesus Kristus sang bayi Natal itu, Allah membuat sorga dan bumi menjadi tidak berjarak. Allah dan manusia berdosa menjadi tidak berjarak. Allah beserta Yusuf dalam pergumulannya. Allah menjadi Allah beserta kita. Itulah Allah Immanuel. Saudara-saudara yang kekasih, juga dalam Injil Lukas digambarkan bahwa para gembala yang sedang terasing dari orang banyak, yang terpisah dari hidup pikuk banyak orang, mereka juga mendapat lawatan sorgawi dari Allah yang luar biasa itu. Mereka sebagai orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan, yang cenderung direndahkan dalam masyarakat umum. Justru kepada mereka lah Allah datang. Allah mewartakan Yesus lahir di Bethlehem. Bukan sekedar hubungan yang tidak berjarak yang Allah bangun, tapi Allah sekaligus mengangkat merangkul mereka untuk kemudian menjadi orang-orang penting, orang-orang berharga yang bisa diandalkan bagi Tuhan. Saudara-saudara yang saat ini sedang dalam perawatan, entah di rumah ataupun di rumah sakit. Saudara-saudara para penyintas COVID-19, dan saudara-saudara keluarga-keluarga yang masih dalam duka karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia akibat COVID-19 ini. Saya menyapa saudara semua dengan istilah kita, karena saya termasuk juga orang di dalamnya. Allah beserta kita. Boleh jadi saat ini kita harus terpisah, kita berjarak dari orang lain. Tetapi Allah beserta kita. Allah beserta saudara-saudara yang sedang dalam masa isolasi, yang harus berjuang untuk mempertahankan hati yang yakin akan sembuh, hati yang gembira, meningkatkan daya imun. Allah Immanuel beserta saudara-saudara. Ia juga beserta kita para penyintas yang mungkin sedang dalam kegalauan dan kebimbangan, untuk yakin bahwa kita sembuh dan kita punya kemungkinan mengambil peran yang lebih besar lagi ke depan. Allah beserta kita, Allah Immanuel itu bersama dengan saudara-saudara yang masih dalam duka, agar dengannya dimampukan untuk menghayati Natal tahun ini dan menyiapkan diri untuk menyongsong tahun yang baru
tahun 2021. Kita ada dalam perlindungannya, karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Pokok pesan kedua yang saya angkat ialah bahwa COVID-19 yang merendahkan versus Immanuel yang meninggikan. Salah satu dampak langsung yang dialami oleh orang-orang yang harus gugur atau meninggal dunia oleh karena terpapar COVID-19 ini ialah hilangnya kesempatan mereka mendapat penghormatan dari orang lain. Sesuai protokol kesehatan, ketika seseorang itu meninggal dunia akibat COVID-19, maka pemulasaran jenazahnya pun segera dilakukan dengan sangat khusus. Diberi pakaian yang seadanya, yang khusus juga, dibungkus dengan rupa. Dimasukkan ke dalam peti yang seadanya, yang khusus juga, yang dibungkus juga. Keluarga tidak mendapat kesempatan untuk menyatakan cinta, kasih, dan hormat kepada mereka. Dalam hitungan jam, kemudian ia harus dikuburkan. Tidak peduli entah siapapun, entah orang biasa, entah para pejabat, entah orang terhormat di dalam masyarakat, akan diperlakukan secara sama. Tidak ada kesempatan penghormatan disemayamkan secara formal oleh lembaga-lembaga asal dari mana ia ada. Misalnya untuk para pejabat gerejawi disemayamkan dalam ibadah persembahyaan di dalam gereja. Atau misalnya para dosen disemayamkan di auditorium rektorat, disemayamkan di aula kampus. Tidak mendapat kesempatan penghormatan semacam itu. Dari ruang EGD, dari ruang jenazah, dibawa langsung ke pekuburan untuk dimakamkan. Hanya dikawali, ditemani oleh segelintir orang. 1-2 mobil kendaraan majelis jemaat dan pendeta. Tidak lebih dari itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius mewartakan bahwa janin dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus. Yesus yang dilahirkan itu adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang berada di surga yang maha tinggi, di surga yang maha terhormat itu, menjadi Allah yang maha rendah dan maha tidak terhormat. Demikian dalam Injil Lukas digambarkan. Bayi itu dilahirkan di kandang ternak. Ia dibaringkan di dalam palungan. Tanpa hormat. Tiada hormat. Sangat rendah. Tetapi pada saat yang sama juga digambarkan bahwa dia yang direndahkan atau yang merendahkan diri itu adalah sang penebus. Ia adalah sang penebus dosa, ia adalah sang penyelamat yang menjadi dasar kepastian setiap orang yang meninggal di dalam namanya mendapat jalan pasti untuk masuk surga tempat yang terhormat itu. Dan ini adalah kepastian jalan bagi setiap orang, termasuk bagi mereka yang harus gugur oleh karena COVID-19 ini. Begitu pula misalnya pengalaman para gembala. Mereka mendapatkan penghormatan diangkat oleh Allah. Dari kedudukan mereka yang rendah, yang tak berharga di antara manusia, menjadi penting dan berharga bagi Allah. Yang kemudian terungkap dalam puji-pujian dari para gembala itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kepada kitalah warta itu disampaikan. Juga tentu kepada mereka yang telah gugur, yang telah meninggal dunia mendahului kita. Walaupun kita secara manusia tidak sempat memberikan hormat bagi mereka dengan cara-cara formal, tapi Allah telah menyediakan tempat yang jauh lebih terhormat bagi mereka, melampaui ritual-ritual formal yang bisa manusia lakukan. Allah kita, Allah Immanuel, yang maha terhormat itu, yang menjadi dasar hormat bagi mereka.
Dalam kerendahan hati kita meyakini bahwa Allah Immanuel, di dalam Dia mereka mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Karena Allah Immanuel itu adalah Allah Sang Penebus, Allah Sang Juru Selamat yang ada di antara kita. Lebih-lebih bagi mereka yang harus gugur, kaum para medis yang harus gugur demi kehidupan yang lain. Betapa terhormatnya mereka sebagai orang yang mempersembahkan hidupnya bagi yang lain. Dan kehormatan itu Allah pasti karuniakan bagi mereka. Justru sekarang yang lebih penting bagi kita, walaupun kita tidak mendapat kesempatan memberi hormat bagi mereka di kala mereka akan dikuburkan, masih ada kesempatan ke depan kita bisa memberikan hormat secara formal. Dan yang lebih perlu lagi ialah mereka telah meninggalkan keteladanan seperti apa orang-orang terhormat itu. Yang utama bukan pada penghormatan seremonial formal, tapi pada tindakan berbagi yang mendatangkan kehidupan, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan cinta kasih dan damai bagi orang lain. Dan itu keteladanan yang perlu kita jaga, kita pelihara sebagai kehormatan kita hingga ajal menjemput. Pokok pesan ketiga yang seangkat dalam rangka perenungan kita bersama saat ini ialah COVID-19 ini mematikan dan menakutkan versus Immanuel yang menghidupkan dan memberanikan. COVID-19 memang menakutkan dan mematikan. Bahkan bisa membuat orang-orang yang masih hidup bagaikan orang mati. Karena virus COVID-19 ini yang tidak terlihat. Kita tidak tahu kapan kita betul-betul dalam keadaan aman. Atau mungkin ada saatnya ketika kita merasa aman, sesungguhnya kita sedang terancam bahaya. Dan ini bisa membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa mematikan berbagai macam hal. Mematikan hidup, mematikan aktivitas, mematikan karya yang mungkin kita kerjakan untuk kita dan juga untuk orang lain. Termasuk juga dalam macam-macam bentuk pelayanan gerejawi. Banyak macam bentuk pelayanan gerejawi yang sebelumnya memerlukan perjumpaan langsung, ini harus diganti, bahkan ditiadakan. Sementara betapa banyaknya orang warga jemaat yang memerlukan pelayanan dalam bentuk perjumpaan langsung itu. Ya, COVID-19 ini telah membuat banyak hal terhambat. Banyak hal cenderung dimatikan. Banyak hal membuat manusia tidak berdaya oleh karenanya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Matius digambarkan bahwa Yusuf yang dibawa ke dalam pergumulan amat sangat berat itu. Oleh karena Maria tunangannya ternyata sudah hamil duluan. Sesungguhnya ia memiliki kesempatan untuk membunuh atau mematikan Maria sesuai tuntutan agama Yahudi. Menurut aturan agama Yahudi, dia dan kawan-kawan memiliki hak untuk merajam Maria hingga mati. Tapi Yusuf tidak gegabah melakukannya. Ia tenang. Ia mempertimbangkan. Ia berpikir sedemikian rupa agar bukan kematian yang akan dihasilkan dari keputusan yang diambilnya, tetapi kehidupan. Sehingga di dalam ketenangannya, ia bertindak tidak gegabah. Dan dalam ketenangannya, ia kemudian menghantar pada kehidupan. Sebagai bukti bahwa Allah baginya adalah Allah Immanuel. Demikian pula halnya dengan para gembala. Para gembala yang sesungguhnya adalah orang-orang pemberani, yang biasa dengan kehidupan malam dan kekerasan, malam itu mengalami ketakutan yang amat sangat luar biasa.
Mereka mengalami kegentaran yang luar biasa. Tetapi ketakutan kegentarannya tidak datang dari kegelapan malam. Tidak datang dari binatang-binatang buas. Tidak datang dari dunia yang mengacaukan, yang mematikan. Ketakutannya datang dari suara surga yang mengatakan Yesus lahir di Bethlehem. Ketakutan mereka kemudian diubahkan menjadi kekaguman dan hormat. Dan itu yang menghantam mereka kemudian memiliki hidup yang menjadi lebih hidup lagi. Memiliki hidup yang menjadi lebih bermakna lagi. Karena Allah adalah Allah Immanuel bagi mereka. Nah, saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, keteladanan Yusuf dan para gembala itu ditujukan juga kepada kita. Kita perlu tenang dan tidak gegabah dalam melakukan berbagai macam hal. Mulai dari aktivitas keseharian, aktivitas untuk diri kita, juga aktivitas bersama dengan orang lain. Kita tidak perlu dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang tidak perlu, walaupun tetap harus berjaga-jaga dan bersungguh-sungguh. Protokol kesehatan harus tetap kita jalankan dengan penuh disiplin dan konsisten, tetapi tetap dalam ketenangan. Beraktivitas dalam ketenangan, membuat hidup lebih bermakna dalam ketenangan, membangun karya-karya baru yang diperlukan oleh umat masa kini dalam ketenangan. Karena yakin Allah itu adalah Allah Immanuel yang ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam ketenangan dan kekaguman kepada Allah Immanuel, kita bisa juga ambil bagian dalam membangun model-model baru pelayanan gerejawi misalnya, yang tidak tersedia dalam pelayanan-pelayanan tradisional. Kita bisa menjadi saksi hidup, bagaimana hidup yang bermakna. Dan bagi saudara-saudara khususnya yang kini di dalam perawatan pada masa-masa berjuang melawan COVID-19 ini, boleh menunjukkan hati yang bergembira, hati yang yakin, hati yang percaya, dan itu menjadi teladan bagi orang lain ketika dalam pergumulan yang amat sangat berat. Dan Tuhan pasti adalah Allah Immanuel bagi saudara yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Poin yang keempat yang saya angkat sebagai perenungan bersama kita saat ini, sekaligus poin yang terakhir, ialah COVID-19 yang mengambil versus Immanuel yang memberi. Sebagaimana sudah diungkapkan terdahulu, bahwa para penyintas atau mantan pasien COVID-19 ini ada kalanya diperlakukan bagaikan orang-orang najis. Mereka ditolak oleh orang lain. Mereka ditolak bahkan oleh kawan-kawannya sendiri. Orang sebab jaga jarak, bahkan cenderung jaga jarak yang berlebihan. Akibatnya ada juga orang lalu menjadi rendah diri. Ada orang yang mestinya mendapat pemulihan lebih cepat, akhirnya menjadi lebih lambat dan mungkin malah jadi sakit lagi. Padahal mestinya para penyintas ini justru mendapat persahabatan yang baru dan cara yang baru dari orang lain. Perihal menjaga jarak, bukan karena berjumpa dengan para penyintas, tetapi memang karena itu merupakan protokol kesehatan yang diperlukan ketika kita ada di tengah orang banyak. Ya, kalau dengan mantan pacar yang sudah menjadi suami atau istri orang, benar, memang harus menjaga jarak. Menjaga jarak baik secara fisik dalam perjumpaan langsung, ataupun menjaga jarak dalam hal hati agar tidak tetap berpaut pada mantan. Tapi dalam hal mantan penyintas COVID-19, mestinya jaga jarak itu bukan karena mereka adalah penyintas atau mantan pasien COVID-19 ini, tapi ia merupakan protokol kesehatan yang memang diperlukan oleh siapapun ketika kita ada di tengah-tengah orang banyak. Sebagai pribadi, saya mengajak para penyintas atau para mantan pasien COVID-19 ini untuk berbangga diri
karena kita masih hidup. Kita memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, oleh orang kebanyakan. Ketika berbicara tentang COVID-19, kita tidak sekedar berteori, melainkan berdasarkan pengalaman nyata yang kita rasakan. Kita para penyintas atau para mantan pasien COVID-19 adalah para pemenang. Karena kita berhasil selamat sesudah terpapar oleh virus yang mematikan itu. Dan yang paling utama, di dalam diri kita ini ada plasma yang berguna untuk menjaga kehidupan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius digambarkan bahwa Yusuf yang tenang dan tidak gegabah itu, dalam pergumulannya, dalam perenungannya, ia sampai pada upaya untuk melakukan apa yang terbaik yang masih bisa aku lakukan, termasuk kepada orang yang mengecewakan. Yusuf memiliki karakter yang berhasil menggali potensi dirinya, yaitu mendahulukan dan mengutamakan kebaikan bagi orang lain. Dan hal itu mungkin Yusuf lakukan karena Allah Immanuel bagi dia. Demikian halnya dengan para gembala dalam catatan Injil Lukas. Mereka sebagai kaum kecil yang tidak diperhitungkan, atas dasar perjumpaan dan Allah Immanuel itu, menjadi pewarta pertama dari Yesus yang dilahirkan. Allah yang Immanuel itu mengangkat mereka, yang kemudian membuat mereka dengan potensi yang ada padanya, menjadi orang-orang andalan Allah, yang mewartakan Allah Immanuel itu kepada segenap umat manusia, bahkan kepada dunia ini. Poin khusus saya untuk bagian ini adalah ajakan kepada para penyintas atau mantan pasien COVID-19. Allah itu sebagai Allah Immanuel sudah terbukti bagi kita. Kita masih hidup adalah buktinya. Di samping banyak hal yang bisa kita kerjakan seperti yang orang lain bisa kerjakan, ada hal tertentu yang hanya kita yang bisa mengerjakannya. Ada plasma di dalam darah kita. Dan plasma itu bukan milik kita. Ia adalah pemberian Allah. Ia adalah titipan Allah melalui kita. Tanda bukti Allah beserta kita, Allah Immanuel untuk kita. Agar kemudian melalui kita, Allah ditunjukkan sebagai Allah Immanuel bagi orang lain dalam menjaga dan memelihara kehidupan. Kawan-kawan yang saat ini sedang berjuang di rumah sakit atau rumah masing-masing dalam rangka upaya disembuhkan dari COVID-19. Kawan-kawan para penyintas atau mantan pasien COVID-19. Dan segenap keluarga yang masih dalam duka karena anggota keluarganya harus meninggal dunia akibat dari COVID-19 ini. Yakinlah, Allah itu Immanuel. Rayakanlah Natal dengan sukacita di tahun 2020 ini. Dan mari melangkah bersama Allah Immanuel. Menyusul tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.